Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baru
datang di altarnya. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan, oh, selama-lamanya. Hanya Kau yang pedulikan aku Tuhan, hanya Kau yang selalu bersama sepanjang hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, oh, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Kami menyadari kami membutuhkan Engkau melebihi daripada yang lain. Itulah sebabnya Tuhan berfirman-Lah kepada kami pada hari ini. Kami perlu firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami dari hari ke hari. Kami perlu firman-Mu sebagai tuntunan kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami semua. Kami siap, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua, dan saya berdoa supaya semuanya sehat, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini saya akan sharing tentang penyertaan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa krisis. Firman hari ini saya beri judul Roti Baru.
ya, roti baru. Mari kita membaca Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan Keluaran pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ayat yang ke-6. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Saya ulang kalimat yang terakhir, ayat yang ke-6 dikatakan, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa belajar walaupun kita berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya mereka berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Namun kita lihat juga bahwa ternyata hidup dalam pimpinan Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah. Semua berjalan baik dan semuanya berjalan mulus. Tidak demikian, saudara. Ada orang yang memang berkata bahwa okelah kalau kamu hidup percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, menjadikan Dia yang terutama dalam hidupmu, semua akan baik-baik saja. Saudara, saya katakan tidak 100% benar. Dalam ayat ini kita melihat sebuah fakta. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mengikuti pimpinan Tuhan, kita melihat bahwa ternyata saudara, mereka kehabisan bahan makanan yang mereka bawa, bekal yang mereka bawa dari Mesir, dan mereka terancam dalam kelaparan. Dalam situasi seperti itu mereka menjadi bingung dan mereka takut, mereka tidak tahu apa yang mereka makan. Dan disitulah mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai marah kepada Musa dan Harun, mereka mulai mengeluh, terjadi konflik yang hebat. Nah, saudara, hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di masa pandemi yang berkepanjangan pada hari-hari ini, saudara, akan mudah sekali terjadi yang namanya konflik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak hal, saudara. Pertama, bisa terjadi karena masalah finansial, ya. Yang dulunya mungkin hidup kita baik-baik saja, secara finance cukup, ya kita ingin makan apa yang kita inginkan, semuanya ada, ingin pergi, semua cukup, semua tersedia. Namun pandemi yang panjang ini, saudara, kita melihat bisnis menjadi lesu, banyak orang mulai kehilangan pekerjaannya, bahkan di PHK. Kalaupun masih bekerja dan mendapatkan gaji, gajinya dipotong, saudara. Nah, dengan demikian penghasilan berkurang. Dengan semakin penghasilan berkurang, saudara, sementara kebutuhan masih tetap ada, bahkan mungkin semakin meningkat karena sekarang harus pakai kuota, beli pulsa dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi seperti ini mudah sekali terjadi konflik. Kita dengar banyak keluarga-keluarga suami istri yang tadinya baik-baik saja, kemudian terjadi konflik karena masalah finance. Dan bukan hanya itu, juga masalah work from home, ya, karena stay at home tiap hari ketemu, ya biasanya mungkin hanya ketemu beberapa jam dalam sehari, tapi sekarang tiap hari ketemu, tahu semua, saudara, ya masalah sifat dan karakternya. Nah, akibatnya bisa terjadi konflik. Konflik demi konflik terjadi karena masalah demi masalah terjadi, saudara. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar
dari Mesir, ada konflik yang sangat hebat. Dan mereka berkata, kenapa engkau membawa kami mati di padang gurun? Dikatakan kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk dikatakan menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang, saudara. Jadi mereka mencoba untuk bernostalgia, ya. Seandainya mati di Mesir, oke lah, nggak apa-apa. Yang penting ada roti, ada daging, ya, semuanya makan sampai kenyang. Nah, daripada mati di Mesir, di padang gurun dan tidak tahu apa yang harus dimakan, saudara. Namun dalam situasi yang seperti ini, Alkitab berkata bahwa Tuhan berfirman, saudara. Tuhan menuntun kehidupan mereka. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Nah, hal yang sama yang saya mau katakan kepada kita semua, apapun yang kau alami pada hari-hari ini, konflik demi konflik, masalah demi masalah, pergumulan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam keuangan, dalam apapun, jangan pernah berkecil hati dan putus asa. Karena ketika kita berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah, yang pertama, saudara, kita belajar di sini bahwa Tuhan bisa memberikan roti yang baru kepada umatnya, ya. Sementara bekal mereka habis dan mereka terancam kelaparan, dalam situasi seperti itu Tuhan memberikan kepada mereka roti yang baru. Coba kita lihat Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan begini, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik. Ya, dikatakan seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihat, berkatalah seorang kepada yang lain, apakah ini? Jadi rupanya mereka belum tahu, saudara, makanan yang baru ini. Sampai dikatakan apakah ini, sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Nah, saudara, dalam ayat ini kita melihat bahwa Tuhan sanggup memberikan roti yang baru yang belum pernah mereka tahu sebelumnya. Di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah terancam kelaparan dan bekal yang mereka bawa dari Mesir habis, saudara. Tidak ada lagi persediaan. Tuhan buat mujizat. Tuhan berikan roti yang baru kepada mereka untuk dimakan. Nah, memang berbeda dibandingkan dengan makanan yang mereka makan di Mesir. Tapi justru roti yang baru inilah yang membuat mereka survive, yang membuat mereka bertahan, yang membuat mereka sehat, yang membuat mereka kuat sampai mereka berhasil melewati padang gurun dan memasuki tanah Kanaan. Nah, hal yang sama, Tuhan sanggup buat mujizat dalam kehidupan kita. Hari-hari ini apapun yang kau alami, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berputus asa. Karena Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita dengan cara yang baru, dengan roti yang baru. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu mujizat dari Tuhan, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya percaya saja kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia Allah yang bertanggung jawab. Ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita berjalan dalam kehendak Tuhan, memang tidak selamanya, tidak selalu semuanya berjalan baik. Kenyataannya kalau kita lihat dalam Alkitab, kita belajar dari Alkitab, dari bapak-bapak orang beriman, saudara, kita akan melihat orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu ternyata, saudara, banyak masalahnya. Kenapa? Karena dunia di mana kita hidup, iblis juga tidak senang kepada kita, saudara. Kita ini bukan hidup di dunia yang bisa menerima kita sebagai orang percaya, ya. Nah, saudara, kita sedang menghadapi banyak ancaman, kita banyak intimidasi, banyak distraction dan itu menekan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terseret oleh arus dunia ini. Lah sebabnya kita harus terus konsisten mengikuti firman Tuhan. Sekali lagi, memang tidak mudah, memang ada banyak masalah, tapi percayalah, yakinlah
bahwa Allah bertanggung jawab dan Dia Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Dari ayat ini kita melihat Tuhan memberikan roti yang baru. Nah, hal yang sama Tuhan bisa memberkati kita dengan cara yang baru, dengan roti yang baru, dengan pekerjaan yang baru, dengan penghasilan yang baru, dengan income yang baru. Gimana caranya? Itu urusan Tuhan, saudara. Bagian kita adalah percaya saja kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan semua yang kita perlukan. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, yang saya mau katakan di sini adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Dalam ayat yang ke-16 tadi dikatakan begini, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Nah, perhatikan, dikatakan pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Artinya Tuhan ingin supaya umatnya, bangsa Israel pada waktu itu mengambil satu orang satu gomer setiap hari, saudara. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, ya. Jadi kalau dalam satu rumah itu katakan ada 5 orang, ya katakanlah bapak ibu dan kemudian ada 3 anak, 5 orang, ya ambil 5 gomer hari itu, saudara. Besoknya bagaimana? Besoknya ya 5 gomer lagi. Nah, bagaimana dengan keluarga yang cuma 3 orang? Misalnya ayah dan ibu dan kemudian ada 1 anak, ya ambilnya 3 gomer, saudara. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Artinya Tuhan ingin kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, saudara. Jangan terlalu tamak, jangan terlalu egois, jangan terlalu pengen sesuatu yang lebih, ya. Nah, seringkali orang jatuh dalam masalah karena tamak, saudara. Karena pengen lebih, ya akhirnya ikut money game, ikut ini, ikut itu dan lain sebagainya dengan harapan dapat uang sebanyak-banyaknya. Saudara, saya melihat pada hari-hari ini justru pada masa-masa yang sulit ini bertumbuh di mana-mana yang namanya money game. Bertumbuh di mana-mana tawaran yang seakan-akan menggiurkan, yang seakan-akan memberikan profit dan keuntungan yang begitu besar. Saudara, siapa sih yang tidak ingin mendapatkan profit dan keuntungan yang sangat besar? Ya, pada awalnya mungkin semua berlangsung dengan baik, tapi setelah itu, saudara, loss. Setelah itu kita akan kehilangan uang yang kita terlanjur kita invest, yang harusnya kita bisa pakai untuk kehidupan sehari-hari, untuk sebulan 2 bulan habis, saudara, karena kita investkan sepenuhnya dan kita pikir kita akan mendapatkan profit yang sangat besar. Namun ternyata kita tertipu, saudara. Ternyata bodong. Nah, itulah sebabnya dari ayat ini kita melihat, mari kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bersyukurlah kalau hari ini kita masih bisa makan, saudara. Walaupun mungkin tidak makan semewah yang kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Mungkin kita hanya makan secukupnya, makan pas-pasan. Namun itu yang penting sehat, saudara. Yang penting kita bisa menjaga hidup kita sehat dan kuat, ya, imun tetap terpelihara. Nah, saudara, itu sudah lebih dari cukup, ya. Nah, firman Tuhan berkata di sini, pungutlah satu orang satu gomer, tidak lebih dan tidak kurang, saudara. Artinya Tuhan ingin supaya kita belajar untuk mencukupkan diri dengan situasi yang ada, saudara. Dan kalau ini kita lakukan, percayalah, ya, Tuhan akan memelihara hidup kita dan Tuhan akan menyertai kita sampai kita berhasil melewati masa-masa yang sulit pada hari-hari ini. Nah, poin yang ketiga, saudara, yang saya ingin bagikan adalah kuduskanlah hari Sabat, ya. Begitu pentingnya hari Sabat di hadapan Tuhan, sehingga kalau kita lihat dalam ayat ini, saudara, mereka boleh mengambil 1 gomer, ya, 1 orang itu sampai hari yang ke-5. Tapi pada hari yang ke-6 Tuhan izinkan mereka mengambil 2 gomer 1 orang, dengan satu tujuan, supaya pada hari yang ke-7 mereka boleh beristirahat, karena itu hari untuk Tuhan, saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-20, dikatakan begini, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi hari, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Nah, saudara, ayat ini dikatakan ada orang mengambil lebih dari 1 gomer. Maksudnya disimpan untuk persediaan besok. Namun apa yang terjadi? Dikatakan di sini, saudara, dikatakan berulat dan berbau busuk. Jadi mana yang mereka ambil pada hari itu ternyata busuk, saudara, ya. Dan tidak bisa dimakan lagi untuk hari esoknya. Dengan kata lain, mereka tidak taat kepada Tuhan, dan itu membuat Musa marah kepada mereka.
Namun dalam ayat selanjutnya kalau kita lihat saudara, ayat yang ke-24 dikatakan begini, mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Nah saudara, ayat yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-20 dengan ayat yang ke-24 sepertinya bertentangan. Ya, namun sebetulnya tidak bertentangan saudara. Ayat yang ke-20 bicara tentang satu situasi di mana mereka mengambil lebih. Ya, padahal Tuhan berkata 1 gomer 1 orang setiap hari. Namun pada hari itu mereka mengambil lebih dan Alkitab berkata menjadi busuk, menjadi berulat. Namun pada hari yang kelima, pada hari yang ke-6 Tuhan mengizinkan saudara mereka mengambil lebih. Ya, mereka mengambil 2 gomer 1 orang untuk apa? Untuk persiapan besok. Karena besok hari Sabat. Dengan kata lain saudara, saya ingin katakan begitu pentingnya hari Sabat itu bagi Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan mereka untuk mengambil lebih. Nah hal yang sama Bapak Ibu saya mau katakan, 6 hari kita bekerja. Hari yang ke-7 hari Sabatlah hari perhentian, hari untuk Tuhan. Kalau kita ingin melihat penyertaan Tuhan, kalau kita ingin melihat perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai kita berhasil melewati masa yang kritis ini, jangan lupa saudara, jangan lupa kuduskanlah hari Sabat. Jangan lupa beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena bagi Tuhan Sabat itu begitu penting, ibadah itu begitu penting. Bapak Ibu, saya ingin mengundang kita semua yang terlibat ya mendengarkan pada hari ini. Saya mau katakan kita sudah mulai ibadah onsite baik di CW maupun di Galaxy dan juga di satelit-satelit yang lain. Saya mengundang kita semua, mari berikan waktu untuk ibadah onsite saudara. Begitu pentingnya ibadah itu bagi Tuhan. Dan ini tidak boleh digantikan oleh yang lain. Tidak bisa digantikan oleh gowes, tidak bisa digantikan oleh kuliner, tidak bisa digantikan oleh yang lain saudara. Kita bisa lakukan itu pada hari-hari yang lain. Tapi hari Sabatlah hari yang sangat penting bagi Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita ingin melihat mujizat dan kuasa Tuhan, pastikan 3 hal tadi saudara. Yang pertama ya saudara, Tuhan sanggup memberikan makanan roti yang baru. Artinya kita perlu percaya kepada Tuhan dengan cara yang baru. Tuhan sanggup memberkati kita. Buka hatimu, buka pikiran ya, izinkan Tuhan bekerja dengan cara yang baru. Jangan pernah batasi Tuhan. Yang kedua saudara, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya, bersyukurlah walaupun mungkin tidak berlimpah-limpah pas-pasan, tapi itulah cara Tuhan bekerja. Kalau saudara lihat cara Tuhan bekerja itu selalu begitu ya. Berkat Tuhan hari ini cukup sudah. Bagaimana dengan besok? Ada berkat yang lain. Ada ayat yang berkata kesusahan hari ini cukup ya. Saudara, setiap hari Tuhan memelihara kehidupan kita. Itulah cara Tuhan bekerja. Dan yang ketiga, saudara jangan lupa kuduskanlah hari Sabat. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau ini yang kita lakukan, kita akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita semua. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ya Tuhan. Tuhan, itulah pengakuan kami. Kami perlu Engkau. Kami perlu pimpinan-Mu dan kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Tuhan, kuatkanlah kami semua. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang menjamah, Engkau Allah yang memberikan kekuatan yang baru, semangat dan gairah dan harapan dan iman yang baru Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Engkau Allah yang tahu apa yang kami perlukan bahkan sebelum kami berdoa Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami sejauh sebesar apapun kami terpuruk, kami jatuh. Engkau Allah yang sanggup mengangkatnya kembali. Dan Engkau Allah yang hadir dalam setiap pergumulan kami. Ketika orang lain tidak tahu dan tidak mengerti, Engkau Allah yang hadir memberikan kekuatan, penghiburan, harapan yang baru. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kami sungguh perlu Engkau lebih daripada yang lain. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah memberikan kekuatan yang baru, mujizat dan kuasa Tuhan baru senantiasa dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir memasuki tanah perjanjian, Tuhan, pada masa-masa yang sulit ini kami mau menguatkan iman percaya kami kepadamu, karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami dan kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.